Anakku semua, selamat bertemu kembali dengan Ibu Maria, bidang studi IPS kelas 9. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Untuk kali ini, tidak terasa kita sudah memasuki bab 2, yaitu tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Tetapi untuk kali ini, kita fokuskan di perubahan sosial budaya. Sebelum mulai pembelajaran, kita akan lihat dulu tujuan pembelajaran. Perhatikan gambar berikut ini. Setiap orang mengalami perubahan. Ini adalah contoh dari perubahan fisik manusia, dari kecil, dewasa, hingga tua. Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan. Perubahan dalam masyarakat berkaitan dengan lembaga sosial, nilai sosial, pola perilaku, organisasi, kelompok sosial, lapisan sosial. Perubahan ini dikenal dengan istilah perubahan sosial budaya. Coba perhatikan lingkungan di sekitarmu. Adakah yang berubah? Misalnya, lingkungan di rumahmu, tetangga-tetanggamu. Perhatikan contoh gambar di bawah ini. Gambar di ini menunjukkan perkembangan yang pesat kota Jakarta dan juga keadaan Indonesia dari waktu ke waktu. Perubahan sosial budaya meliputi perubahan cara berpikir, cara berperilaku, juga alat-alat yang digunakan. Dalam cara berpikir, masyarakat juga mengalami perubahan, yaitu dari cara berpikir magis ke berpikir rasional. Juga dari penggunaan alat yang tradisional ke yang lebih modern. Apakah kalian bisa membuat contohnya? Pengertian perubahan sosial budaya. Secara umum, pengertian perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang mencakup perubahan budaya yang di dalamnya terdapat nilai dan tata cara kehidupan dari tradisional ke modern. Pengertian perubahan sosial budaya menurut para ahli. Yang pertama, menurut Max Weber, perubahan sosial budaya adalah perubahan situasi dalam masyarakat sebagai akibat adanya ketidaksesuaian unsur-unsur di dalamnya. Kedua, menurut Kingsley Davis, perubahan yang mencakup segenap cara berpikir dan bertingkah laku yang timbul karena adanya interaksi yang bersifat komunikatif. Ketiga, menurut W. Komblum, perubahan sosial budaya adalah perubahan suatu masyarakat secara bertahap dalam jangka waktu yang lama. Keempat, menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial adalah semua perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat di mana perubahan tersebut mempengaruhi sistem sosialnya. Kelima, J.L. Gilin dan J.P. Gilin, perubahan sosial adalah variasi dari mode atau cara-cara hidup yang telah diterima baik karena perubahan kondisi geografis dalam kebudayaan materi, komposisi penduduk atau ideologi, maupun disebabkan oleh difusi atau penemuan-penemuan baru dalam kelompok. Bentuk-bentuk perubahan sosial terbagi menjadi 3. Yang pertama, dilihat dari waktunya, yaitu evolusi dan revolusi. 2. Dilihat dari pengaruhnya, yaitu berpengaruh besar dan kecil. 3.
dilihat dari perencanaan, direncanakan, dan tidak direncanakan. Perubahan jika dilihat dari waktu terbagi menjadi dua, yaitu evolusi atau perubahan yang bersifat lambat dan revolusi, perubahan yang bersifat cepat. Evolusi merupakan perubahan yang memerlukan waktu yang lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat sehingga seolah-olah tidak tampak perubahannya. Biasanya evolusi terjadi di masyarakat yang tradisional. Contohnya pada masa prasejarah, ada masa berburu dan meramu, ada masa bercocok tanam dan beternak, ada masa pertanian dan perundagian. Yang kedua adalah revolusi. Revolusi adalah perubahan sosial budaya secara cepat. Contohnya adalah revolusi industri di Inggris. Revolusi industri adalah perubahan yang berlangsung cepat dan mendasar yang terjadi di Inggris, yaitu perubahan dari tenaga manusia ke tenaga mesin. Revolusi industri di Inggris telah menyebabkan perubahan besar di berbagai bidang, yaitu di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Dan revolusi ini telah menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika, dan Jepang. Sehingga revolusi di Inggris sebagai pelopor revolusi di negara-negara lain. Revolusi industri ini membawa dampak yang sangat luas dalam hal proses mekanisasi dalam usaha industri. Perdagangan menjadi maju, transportasi lancar, perkembangan urbanisasi, dan kesenjangan sosial. Revolusi juga mengubah pola hubungan antara buruh dan majikan, juga adanya sistem kekeluargaan. Perubahan dilihat dari pengaruhnya terbagi menjadi dua, yaitu perubahan yang berpengaruh kecil dan perubahan yang berpengaruh besar. Dikatakan pengaruh kecil karena perubahan tersebut hanya dianut oleh sebagian kecil orang yang menyukainya saja, sehingga perubahan ini tidak membawa pengaruh yang berarti bagi sebagian besar masyarakat. Contoh perubahan yang berpengaruh kecil misalnya potongan rambut, model baju, model tas, dan lain-lain. Perubahan yang pengaruhnya besar. Dikatakan perubahan berpengaruh besar karena perubahan itu membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Contoh proses industrialisasi. Industri merupakan proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem mata pencarian yang semula agraris menjadi masyarakat industri. Industri banyak ditemukan di masyarakat kota pada awalnya, akhirnya merambah ke berbagai wilayah desa. Munculnya pabrik-pabrik sebagai daerah pusat industri telah merubah kehidupan sebagian besar masyarakat. Contohnya, munculnya jenis-jenis pekerjaan baru. Misalnya, ada manajer, kepala bagian, satpam, OB, dan lain-lain. Perubahan dilihat dari perencanaannya terbagi menjadi dua, yaitu perubahan yang direncanakan atau plan change dan perubahan yang tidak direncanakan atau unplanned change. Perubahan yang direncanakan atau plan change merupakan perubahan yang dikehendaki oleh masyarakat, misalnya pembangunan jalan. Kondisi jalan di Indonesia berbeda-beda. Ada yang beraspal mulus dan masih banyak yang kondisinya parah. Pembangunan jalan yang menghubungkan antar provinsi menjadi tanggung jawab negara. Sedangkan jalan penghubung antar daerah di dalam provinsi
menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Dan jalan penghubung antar kecamatan menjadi tanggung jawab pemerintahan kabupaten. Pihak-pihak yang merencanakan disebut dengan agent of change. Contohnya adalah pemerintah, masyarakat, dan tokoh-tokoh masyarakat. Contoh lain perubahan yang direncanakan adalah penerapan buku sekolah elektronik. Pembangunan di bidang pendidikan ditujukan untuk mengejar ketertinggalan bangsa dari laju pertumbuhan bangsa lain. Pembangunan di bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan akan mendukung peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu berdaya saing. Dengan penerapan teknologi dalam bidang pendidikan dilakukan agar dapat mempermudah proses pembelajaran. Perubahan yang tidak direncanakan atau unplanned change adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir, sebagian besar membawa perubahan bagi masyarakat yang mengalaminya. Perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan terkadang terjadi sebagai akibat dari perubahan yang direncanakan. Perubahan penggunaan traktor dalam bidang teknologi pertanian merupakan sebuah perubahan yang direncanakan. Namun, di sisi lain menimbulkan dampak yang tidak direncanakan. Misalnya, banyaknya buruh tani yang kehilangan pekerjaan karena tenaganya telah digantikan oleh mesin. Selain itu, dampaknya adalah memudarnya nilai kegotong royongan warga masyarakat. Sesuatu yang tadinya bersifat gotong royong alias gratis atau bersama-sama menjadi berbayar. Demikian tadi pembelajaran kita tentang perubahan sosial budaya. Bagaimana anak-anak? Sudah cukup jelas? Iya. Untuk itu, tetap belajar, tetap banyak baca buku, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, jangan lupa. Kerjakan soalnya ya anak-anak, tetap semangat. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang.